Yang benar atas. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan eh, apa namanya kita coba mau konsisten lagi pertemuan seperti ini supaya ada hal-hal yang bisa kita bahas dan ada hal-hal yang bisa kita update ya di bisnis tour and travel. Dan banyak sekali yang bertanya setelah mengisi formulir, kemudian apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman-teman. Eh, Mungkin di Zoom kali ini kita akan coba jelaskan ya terkait apa sih sebetulnya yang harus teman-teman lakukan setelah mengisi form yang sudah eh, diberikan dan diisi, lalu apa yang akan dilakukan. Nah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Barangkali di sini ada yang belum kenal saya ya. Kita mungkin bisa jadi ini adalah pertemuan pertama ya, dan belum pernah ikut Zoom ya. Dan ini juga Zoom-nya udah lama banget ya, udah berapa bulan saya itu nggak bikin seperti ini. Karena satu, kesibukan, kedua juga ada bisnis lain yang sedang dikembangkan juga gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan Bismillah mulai malam ini kita coba rutin setiap minimal seminggu sekali ya, atau maksimal 2 minggu, 2 kali dalam seminggu ya. Rencananya Sabtu kita coba juga. Kalau tidak ada trip ya, tapi kalau ada trip eh, biasanya kita nggak bisa di weekend. Biasanya trip itu kan ada di weekend. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Fauji atau biasa dikenal Fauji Ganim. Ini sebetulnya Fauji Ganim ini nama di medsos, nama asli saya Muhammad Fauji. Nah, di tahun 2024 ini saya mendirikan yang namanya komunitas mentoring travel. Lalu di bisnis tour and travel agency saya, yaitu saya beri nama Refli Trip Travel atau di bawah naungan PT Refli Jelajah Dunia. Saya sebagai tour konsultan certified BNSP dan juga tour leader certified BNSP juga gitu ya. Dan certified ini tahun ini sebetulnya saya dapat ya. Nah, ini sedikit perkenalan saya. Namun selain itu, oh ini juga ya. Nah, saya mulai main-main travel itu di tahun 2015, teman-teman. Jadi kalau dari 2015 ke 2014 itu, 2024 sekarang itu sudah hampir 10 tahun. Ya, 10 tahun. Jadi dulu dulu itu mulai dari bikin open trip backpacker ya. Mungkin teman-teman dulu pernah ada yang lihat ya postingan-postingan di Instagram, di Facebook, ada apa namanya open trip ke Singapura cuma 1,8 juta, itu saya bikin 1,8 terus naik ke 1,9, naik ke 2 juta, naik 2,1 juta. Paling terakhir sebelum COVID saya jual ke Singapura itu 2,2, 2,3. Dan yang paling laris manis itu Singapura Malaysia ya, Singapura Malaysia 4 hari 2 malam pakai MRT, pakai bis dari Singapura ke Malaysianya. Itu saya jual 2,9, dari 2,8 naik 2,9. Mentok tuh, nggak pernah di atas 3 juta. Itu paket backpacker teman-teman ya. Ya ini grupnya kayak gini nih ya. Grupnya nih kayak gini tuh. Eh, Kadang ada 30 orang, kadang ada 20 orang, paling sedikit 10 jalan, bahkan 5 orang juga kalau masuk lagi iseng-iseng jalan aja gitu ya. Sampai kita bosan keliling apa bolak-balik Singapura, Malaysia. Nah ini yang di sebelah kanan ini
Ini tour leader kita ya. Ini salah satunya dari banyak sih sebetulnya tour leader kita, apalagi yang domestik ya. Kalau domestik itu ada belasan orang ya. Kebanyakan lulusan mahasiswa UI, saya ambil teman-teman mahasiswa karena ya supaya lebih paham lah bagaimana komunikasi, bagaimana attitude, bagaimana eh, service gitu ya. Kita juga latih betul teman-teman ya yang jadi tour leader nih Mas Julius. Nah, Julius ini sebetulnya Julius ini teman kuliah saya. Ya, teman kuliah saya, terus saya ajak ke Singapura sekali. Setelah itu saya lepas di sini di trip berikutnya dia udah bisa jalan sendiri. Dan ini Bang Ade ya. Bang Ade ini selain jadi tour leader, beliau juga sebagai eh, apa kepala kepala apa sih disebutnya ya di homeschooling Kak Seto ya. Nah, ini ada logo Kak Seto. Nah, teman-teman eh, dan banyak lagi ada juga di grup itu tour leader Open Trip ada Mas Sultoni ya eh, dan yang lainnya ya. Ada yang juga main travel apa namanya nggak cuma open trip tapi mainnya grup sekolah, studi tour. Kita juga kolaborasi sama ada juga namanya Mas Eko ya. Mas Eko itu owner dari Tukang Piknik ada di grup juga di grup WA. Dan banyak lagi karena kita kolaborasi aja. Jadi ini enggak. Jadi komunitas ini memang komunitas kolaborasi teman-teman. Jadi banyak yang terlibat di sini. Ada tour leader, ada travel agent, ada tiketing. Kalau tiketing kita ada punya sih sebetulnya sistemnya ya. Jadi kita nggak ada yang spesifik jualan tiket aja di sini. Nah, mulai dari open trip yang backpacker murahan itu, ya murah saya sebutnya murahan lah ya. Karena memang murah banget. Ya cuma 1 juta, 2 juta udah bisa keluar negeri. Nah, lalu saya memberanikan diri bikin 2 negara, bikin 3 negara, bikin Hong Kong, Makau. Nah, ini Hong Kong ya, waktu kita ke Hong Kong dan Makau. Nah, lalu saya mulai main ini di domestik ya, pegang institusi seperti sekolah, studi tour, ini badan permusyawaratan desa, terus kampus-kampus, rektorat, fakultas, mahasiswa biasanya itu ada seperti pelatihan-pelatihan gitu ya, BIMTEK, kita udah mulai main ke situ sekarang. Nah, itu masih jalan. Sekarang ini yang kita mau kencengin itu adalah di open trip, teman-teman ya. Ini untuk pengalaman saya di travelnya. Nah, selain itu, saya juga punya usaha lain ya. Kalau tadi kan PT Refli Jelajah Dunia. Kalau ini PT Urban Media Network. Nah, ini perusahaan media yang saya buat, teman-teman. Jadi ada 16 media. Nah, mungkin ada yang pernah salah satu dari sini ya. Saya bikin Urban, yang paling besar itu urbanjabar.com. Ini dari 2019 saya buat, lalu merembet ke urban-urban lain, Urban Bandung, Urban Garut, Depok, Bekasi, Cianjur, sampai kota-kota lainnya ya, pro milenial. Kenapa saya buat ini? Itu pertanyaannya. Ya namanya bisnis, kita nggak ada yang tahu ya. Seperti COVID-19, saya ingat banget waktu COVID itu masuk Cina di bulan November Desember ya. Lalu bulan Januari Januari ya, bulan Januari itu saya lagi di Lombok ya. Saya ke Lombok ikut gathering para pelaku wisata di Asosiasi Insan Pariwisata Indonesia di IPI. Saya masuk di situ ya. Kita biasa setiap tahun pasti ada apa gathering atau bisa biasa disebutnya ini ya tabletop gitu. Jadi mempertemukan para pelaku wisata lokal dengan para buyer ya. Buyer itu kita, travel agent itu disebut buyer. Di situ ada hotel, di situ ada transportasi, ada wisata, macam-macam lah, restoran. Kita di situ datang. Di situ tuh waktu di Lombok itu kita bilang apa namanya? Kayaknya
corona itu nggak masuk ke Indonesia gitu ya. Kita menganggapnya bahwa enggak, kayaknya itu cuma di Cina aja, nggak akan masuk ke Indonesia. Tapi siapa sangka beberapa minggu setelah kita pulang dari Lombok, ternyata corona masuk ke Indonesia. Pertama kali di Depok tuh ya, di tempat saya juga tinggal di Depok ya, 2 orang. Nah, disitulah kita mulai itu, mulai ketar-ketir. Akhirnya ternyata betul kita PSBB ya, waktu itu perbatasan lockdown, tapi nggak full. Dan di situ seluruh jadwal open trip kita selama 1 tahun kita stop. Ya, kita stop, kita nggak jalan tuh, teman-teman. Nah, beruntungnya saya ada bisnis lain, yaitu di bisnis media ini. Jadi di saat sebelum COVID, kita udah prepare bikin bisnis lain, yaitu bisnis media. Alhamdulillah, selama COVID, kita di backup oleh media-media ini. Dan media-media ini juga sebetulnya jadi tempat buat kita jualan. Ya, jadi tempat jualan. Karena saya bikin artikel wisata, naikin ke situ, jadi dapat traffic juga gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu saya mau coba menjelaskan tentang ini ya, tentang bisnis reseller travel ya. Bentar, kita- Oke, screen saya kelihatan ya, teman ya. Wah, jadi banyak yang bertanya, sebetulnya eh, apa sih yang harus dilakukan setelah ini kan teman-teman kan banyak yang mulai masuk ya. Yang mulai masuk itu ada hampir 100 orang ya, yang baru ini, yang baru 3 hari ini masuk. Yang sebelumnya itu ada 100 orang lebih. Nah, yang 100 orang lebih itu sebetulnya sudah eh, tidak terlalu aktif ya, tidak terlalu aktif. Nah, ini yang kita coba coba mau gaspol lagi ini yang baru, yang saya iklan di Facebook ya, di Facebook Ads. Mungkin teman-teman banyak yang dapat infonya dari Facebook Ads itu. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana kita membuat iklan FB Ads itu, dan itu lumayan ya, maksudnya kita bisa mendatangkan orang. Nah, eh, ya kita bikin gratis-gratis aja lah gitu ya. Teman-teman bisa belajar itu. Nah, teman-teman, sebelum kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman tuh harus paham dulu bahwa eh, bisnis travel itu banyak macamnya ya, teman-teman ya. Jadi itu kita bisa jadi agent ya. Ini bisa jadi agent. Agent itu fokus menjualkan produk aja. Ya, jadi eh, kita cari konsumen, kemudian kita jualin, lalu kita dapat untung. Udah, agent itu kayak gitu aja, teman-teman ya. Nah, travel itu juga ada bicara masalah ini ya, tiketing. Nah, ada juga tiketing. Tiketing ini bisa tiket pesawat, tiket hotel, bisa juga tiket kereta api, tiket bis antar kota, antar provinsi, macam-macam ya, banyak tiket. Lalu ada juga tentang hotel, teman-teman ya. Hotel ini dia yang punya hotelnya, jadi dia punya properti hotelnya. Itu masuk dalam kategori industri pariwisata. Ada juga destinasi. Ya, destinasi itu misalkan seperti Ancol, kemudian Dufan, Heha Skyview, Heha yang satu lagi tuh ya, saya jadi lupa namanya, Borobudur, Goa Pindul ya, itu adalah destinasi.
Nah, destinasi juga bagian dari industri pariwisata. Lalu juga ada ini teman-teman, restoran ya, restoran. Nah, biasanya kalau kita ngetrip itu kan pasti kita makan gitu ya. Nah, itu juga bagian dari industri pariwisata. Lalu ada juga bicara masalah transport ya, transport, penyewaan bis wisata, van, elep, itu juga masuk ke dalam industri pariwisata. Lalu ada lagi ini teman-teman, umroh ya, umroh. Ini juga masuk dan lain-lain. Sebetulnya kalau sesuai dengan undang-undang pariwisata itu ada saya lupa ya berapa belas ya, 15 sampai 17 industri ya di bidang pariwisata. Nah, pertanyaannya kita ini main di mana gitu ya? Kita ini main di mana? Kita itu sebagai apa sebetulnya? Kita ini main di sini teman-teman di agent ya. Kita main di agent. Kenapa saya bilang kita main di agent? Ada oh ya ada juga biro ya, nomor 8 saya bilang. Biro, biro ini adalah dia yang membuat paketnya, dia yang menghitung, dia yang menyiapkan semuanya, tour leadernya, tour guide-nya, A sampai Z-nya ya. Lalu pertanyaannya, reseller travel agent ini adanya di mana yang lagi kita bicarain ini ya. Ini adanya di agent teman-teman ya. Kenapa di agent? Karena eh, ini teman-teman, ini adalah hal yang paling mudah ya, yang paling mudah dilakukan. Kalau tiketing kita harus punya sistemnya, kita harus deposit ke maskapai, kita harus ngedevelop sistemnya. Hotel kita nggak punya duit buat bangun hotel. Destinasi juga harus modal besar, kita bikin destinasi wisata. Restoran juga harus punya modal. Transport kita harus punya unit, mau bis, mau elep, mau van ya. Umroh juga, ya umroh bisa kita sebagai agent atau bisa sebagai biro, ini masih 50-50 lah ya. Kita juga nanti agentnya juga main ke umroh ya. Biro kita harus punya pengalaman di sini teman-teman ya, experience ya. Apakah kita udah punya pengalaman? Pertanyaan kan, apakah punya? Kalau belum punya ya kita nggak bisa. Saya kenapa bisa buka open trip Singapura, Malaysia? Karena jalan dulu ya. Sendiri saya sendiri tuh naik kereta dari Kuala Lumpur ke Woodland ya, ke Singapura, Johor ya, ke Johor, nyebrang ke Singapura, naik MRT. Saya bikin rute. Jadi yang sekarang ini dipakai oleh Mas Sultoni, Julius, itu adalah rute yang saya bikin. Jadi kita harus naik kereta, naik MRT dari sini stasiun kita kalau dulu saya bikin rute dua negara itu dari Kuala Lumpur dulu ya sebelum harga tiket tuh mahal ya dari apa namanya pulang ke Indonesia dari Singapura tuh mahal jadi dibalik gitu saya balik jadinya ke Singapura dulu baru ke Malaysia dulu dari Malaysia dulu saya bikin rute tuh terbang ya dari Indonesia Kuala Lumpur terus naik bisnya carinya di mana kan itu harus kita pelajarin ya. Terus dari bis bisa turunnya di mana di KL Sentral. Dari KL Sentral kita nyari hotel di sekitar KL Sentral. Kenapa di KL Sentral? Karena di KL Sentral itu ada bis ya, ada bis yang pusat lah, pusat bis di situ ada, MRT ada di situ, LRT ada, monorail ada di situ. Bahkan bis yang ke Genting, Highland itu ada juga di KL Sentral. Jadi ya udah, walaupun harga hotel di situ lebih mahal dari di Bukit Bintang, ya udah kita stay-nya di KL Sentral. Jadi saya bikin tuh, saya bikin rutenya sampai di Singapura kita di mana stay-nya, nyari hostelnya di mana. Nah, ini butuh experience teman-teman ya. Jadi eh, ini butuh experience untuk menjadi biro. Nah, saya mengajak teman-teman menjadi reseller travel agent itu adalah langkah awal yang paling mudah teman-teman lakukan. Cukup jualan, toh juga komisinya sama gitu ya. Komisinya nggak jauh beda kok, ya, nggak jauh beda. Bedanya paling dikit aja. Karena saya kalau ditanya mau jualan sendiri, ya enakan jualan sendiri, komisinya jadi banyak. Kalau dijual sama teman-teman, jadi kan komisinya dibagi dua.
Tapi nggak apa-apa, karena persoalannya menjadi biro pun itu nggak bisa teman-teman ya, itu nggak bisa jualan sendiri. Jualan sendiri. Ini masalah utamanya ya. Karena setiap satu kali keberangkatan itu kita minimal harus ada 25 orang sampai 30 ya. Kalau kurang dari sini tuh agak berat ya, karena harus cover apa namanya tiket pesawat tour leader dari Indonesia ya. Terus kita pokoknya ntar buat bayar komisi. Nah, makanya untuk bisa memenuhi 25 sampai 30 orang setiap kali perjalanan, kita harus jualan rame-rame ya. Jadi jangan jualan sendiri, tapi kita jualan rame-rame. Jadi reseller travel agent ini adalah kita bikin komunitas untuk jualan travel rame-rame ya, bukan sendiri. Tapi kelebihannya adalah saya berbagi informasi ke teman-teman bagaimana cara jualannya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup Pak, lanjut. Lanjut ya, jelas ya yang saya Jelas sampaikan. Pak. Jelas Pak. Oke, kita kita lanjut teman-teman. Nah, terkadang begini masalahnya. Ah, ngapain kita jualan punya orang, kita jualan sendiri aja. Nah, nggak masalah sih sebetulnya ya, kalau teman-teman mau jualan sendiri ya, nggak apa-apa, jualan sendiri aja. Ya, ini kan kita mau ngajak kolaborasi supaya mudah, ya, supaya mudah kita jualan. Nanti pada saatnya tuh, dulu tuh banyak kok reseller saya itu yang satu satu orang ya, satu orang itu jualan bisa 20 sampai 30 ya. Nah, ketika dia jualan 20 sampai 30, ini dia bilang, "Mas, saya ikut, Mas." Ya, ikut, ikut ya, monggo, ikut, bisa ikut gitu ya. Jadi memang kalau jualannya udah bagus tuh, akhirnya dia ikut juga. Kalau dia jualannya udah bagus ya akhirnya banyak juga yang pada ikut. Mas, saya ikut, ya monggo, ayo kita bareng-bareng berangkat. Karena kan ada FOC, nah ada yang namanya FOC teman-teman ya. Free free of charge, gratis ya, bahasa Indonesianya gratis. Tapi ini khusus untuk yang grup ya teman-teman ya, yang grup bilang, Mas tolong kasih FOC dong satu, nanti saya hitungin harganya beda biasanya. Kalau yang open trip nggak ada teman-teman ya, karena kita udah hitung itu hanya komisi aja, nggak ada ininya ya, nggak ada FOC-nya. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ya? Eh, apa namanya? Saya sebelum ke situ saya mau jelasin dulu. Oh ya, supaya teman-teman nggak apa nggak bingung ini kita sampai jam berapa? Kita 1 jam aja ya. Jadi maksimal jam 9 malam udah selesai. Karena supaya besok ada aktivitas lagi. Oke, jadi gini, saya mau ngomong sebelum kita apa yang mesti dilakukan, kita mau jelaskan tentang tugas ya, tugas reseller travel agent. Jadi, tugas reseller travel agent itu dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah selling, jualan ya. Yang kedua itu adalah eh, rekrut, tapi bukan MLM. Ya, saya jelasin ini bukan MLM karena hanya single network. Jadi hanya satu aja, nggak multi ya. Kalau multi kan banyak tuh bercabang-cabangnya. Kalau ini enggak, ini cuma satu. Karena saya buka, dulu saya udah MLM sana sini ya. Jadi saya udah, kenapa ini? Jadi saya udah nggak ikut lagi ya. Kalau dulu ya saya ikut MLM ya. Kalau sekarang nggak. Bentar, ini bentar ya.
Bentar. Nah, teman-teman, jadi RTA ini kecil banget ya. Tulisannya jadi ya. Nggak apa-apa deh ya. Jadi, tugas tugas RTA ini ada dua, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah selling. Selling. Yang kedua itu adalah rekrut, teman-teman. Kenapa kita perlu rekrut? Karena ini buat jadi apa ya? Buat jadi revenue tambahan teman-teman yang mungkin nggak jago jualan, tapi dia jago ngerekrut. Ada orang yang orang kerja ya jagonya itu ngerekrut aja, tapi dia nggak bisa jualan. Tapi ada yang jago jualan tapi nggak bisa ngerekrut. Ada juga yang dua-duanya. Nah, kita coba bikin di sistem di reseller travel agent ini dua. Dia jualan, dia juga rekrut. Nah, yang jualan otomatis dia akan dapat komisi ya, komisi. Tapi yang rekrut juga dapat komisi, teman-teman ya. Komisinya itu disebut komisi ini komisi tim ya. Ya, komisi tim. Nah, jadi teman-teman itu cukup ajak orang ya, ajak teman siapapun lah, teman, saudara, keluarga untuk jadi reseller juga ya. Nanti ada posisinya di bawah teman-teman di sini ya. Tapi bentuknya hanya begini aja ya. Dia nggak teman-teman tuh nggak bisa ngembangin lagi sini nggak bisa. Misalkan nih si A, si B, si C, si D, si E gitu ya. Ini si F. Nggak kelihatan ya. Halo? Lanjut, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Nah, jadi ini acak-acak banget. Nah, atau di sinilah saya jelasin di sini ya. Nah, teman-teman, jadi nah, jadi komisi itu ada yang namanya komisi agen ya. Jadi komisi agen ini adalah komisi yang dibayar ketika misalkan nih Mas Rizky ada setelah apa namanya ada yang closing lah istilahnya. Dia mau ikut nih open trip 3 negara gitu ya. Open trip 3 negara itu kan komisinya 250.000 ya. Berarti setelah dia itu DP, maka teman-teman langsung dikasih 250.000 ya. Nah, nah ini beda-beda ya, tapi ya kalau levelnya reseller nanti ini saya jelasin di di Zoom selanjutnya aja ya. Nah, ada juga yang namanya komisi tim. Komisi tim itu adalah komisi yang dibayarkan kepada reseller saat reseller di bawahnya itu closing ya. Dia juga misalkan nih Mas Rizky ngajak temennya yaitu misalkan Mas Adi ya. Mas Rizky ngajak Mas Adi, ternyata Mas Adi yang jualan ya. Mas Adi dapat 250.000 per pack, Mas Rizky dapat 50.000 otomatis. Itu disebut komisi tim. Maka di sini ada dua keuntungan teman-teman ya. Kalau teman-teman itu yang pertama jualan dapat komisi agent, kalau teman-teman ngerekrut dan siang direkrut itu jualan, maka teman-teman dapat komisi tim. Ini kecil-kecil aja. Tapi kalau ternyata punya 100, ya. Kalau ternyata punya
eh, apa namanya, punya 1.000 orang, kan gede juga gitu ya. Kita asumsi misalkan, kalau kalau teman-teman punya tim 50 orang aja, ternyata dari 50 itu 5 orang aktif bisa jualan ya. Dan juga punya yang semi aktif 25% aja, 6 orang. Nah, total per bulan itu bisa dapat 11 ya. 11 dikali 50.000, maka ketemunya adalah 550.000. Ini nggak ngapa-ngapain, cuman ngerekrut doang, terus yang direkrut itu jualan, teman-teman dapat duit, ditransfer duitnya. Bagaimana kalau teman-teman punya 500 orang, ternyata dia bisa jualan per bulan 113, bisa dapat 5.600.000, nggak ngapa-ngapain, ya. Yang zoom saya, gitu ya, yang ngejelasin bisnisnya saya, yang ngejelasin produknya nanti ada Mas Eko, ada Mas Julius, ada Mas Tony, ya. Teman-teman cuman ngirim orang aja, ya. Teman-teman cuman ngirim orang aja. Makanya di sini ya di Google Form itu ya, di Google Form pendaftaran reseller itu ada di bawah itu adalah nama sumber referensi, ya. Orang yang mereferensikan Anda, nomor WhatsApp-nya berapa. Ketika Mas Rizky tadi itu apa namanya, merekrut Mas Adi, maka yang diisi sama Mas Adi di sini adalah Rizky Nur Permana ya ini. Nah, di sini nomor Oh, WhatsApp-nya yang diisi Permadi, adalah Pak. nomor WhatsApp Mas Rizky. Jadi Mas Adi itu adalah rekruter dari Mas Rizky. Ketika Mas Adi jualan, nanti di sini kita udah tahu. Jadi ketika ada yang closing, kita cek dia punya upline-nya siapa, dia punya atasannya siapa nih ya, punya yang rekrutnya siapa. Nah, maka dia komisi yang 50.000 itu adalah hak untuk si yang merekrut. Begitu juga sama dengan umroh. Umroh itu komisi agennya 3 juta. Besar ya. Komisinya 3 juta. Tapi eh, ada juga 500.000. 500.000 ketika Mas Adi bisa closing umroh 1 orang dapat 3 juta, maka Mas Rizky dapat 500.000-nya. Ya, di luar. Jadi 3,5 juta tuh ya. Mas Rizky dapat 500.000, otomatis Mas Adi dapat komisinya. Apa namanya? Karena itu tadi eh, jamaahnya ada jamaah dari Mas Adi. Oke, teman-teman. Tentang bisnisnya paham ya sampai di sini ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau nanya, Pak. Boleh, boleh. Itu kan tadi komisi reseller ajinya kan 250 ya. Komisi apa? Komisi yang untuk kita reseller kalau kita dapetin closing, closing. Oh ya, untuk Nah, pakai itu open trip dua itu negara, per tiga pack negara kan, Pak ya? 250 nih. Per pack, per orang yang kita closingin gitu, per klien gitu, per orang satu klien gitu. Betul, 1 orang per pack. Oh, satu orang ya, berarti 250.000 ya. Betul, Mas. Oke, oke, siap. Nanti eh, komisinya beda-beda setiap paket ya. Komisinya beda-beda. Eh, tapi sementara ini kita mau fokus di 2 negara, 3 negara sama umroh dulu aja, ya. Nanti Oke. setelah itu udah berjalan, ke depan kita coba Korea, Jepang, Dubai, Turki yang banyak nih. Nah, ini teman-teman harus paham juga nih, saya kasih sedikit ini ya, insight lah ya, bahwa orang Indonesia ini dari pengalaman saya yang 10 tahun ngebawa orang ke Singapura, ke Malaysia itu ya. Ini saya cerita-cerita lah sama mereka selama trip, kan kita jalan, dia ngobrol, dia cerita kenapa dia pengen ke Singapura. Jadi orang Indonesia itu, teman-teman ya, orang Indonesia itu ada sebentar.
ada 7,5 juta orang Indonesia yang liburan ke luar negeri. Ini data 2023. Mungkin 2024 ini agak nggak tahu ya naik atau turun, saya belum punya datanya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Dan yang paling banyak dari 7,5 juta orang itu adalah dia pergi ke Malaysia. Tapi juga banyak juga ke Singapura. Ya, pokoknya antara Singapura Malaysia itu lumayan banyak jumlahnya. Jadi kalau kita ada di Merlion ya di patung singa itu ketemunya banyak banget orang Indonesia. Isinya selain orang Chinese itu orang Indonesia. Karena kenapa? Karena orang Indonesia ini tren kalau dia pengen menjelajah dunia, bahasanya kurang lebih gitu ya. Ini orang yang 7,5 juta ini kan orang yang punya impian dia pengen keliling dunia sebetulnya. Ini ya, ini yang saya apa namanya yang kita lakukan ya. Dia biasanya memulai perjalanan itu dari Singapura, teman. Dia dari Singapura. Jarang tuh dia langsung tiba-tiba ke Hong Kong gitu, enggak. Apalagi langsung ke Amerika dia nggak bisa. Ya nggak bisa dia langsung ke Amerika. Dia harus ke negara lain dulu sebelum ke Amerika. Dia harus punya cap dulu. Maka nggak jarang tuh ya orang ikut trip saya cuma pengen dapat stempel Singapura karena dia mau kerja di Malaysia di Amerika itu banyak. Jadi saya punya beberapa kenalan agensi agensi TKI TKW gitu ya. Mas, ini peserta saya mau ke Amerika bulan depan, ikut Mas Fauji dulu ya ke Singapura. Oke. Jadi sering saya terima kayak gitu. Jadi yang pasti jualannya kayak jualan kacang goreng itu adalah paket Singapura, Malaysia. Itu banyak ya. Itu pintu masuk pintu keluar orang mau ke luar negeri itu di situ dulu. Tapi ketika dia sudah ke Singapura, sudah ke Malaysia, baru dia mulai naik ya ke Thailand. Kalau dia udah pernah ke Thailand, dia mulai naik ke Hong Kong ya, atau dia lanjut lebih lengkap ke Korea atau ke Jepang. Nah, baru ketika udah Asia, ini Asia apa ya? Ya pokoknya Asia Timur ya, Asia Timur Asia Barat ya. Baru dia akan Timur. lari ke Dubai, ke Turki ya, ke biasanya Dubai, Turki sambil umroh gitu ya. Nah, kalau udah di Asia dia udah semua, baru dia bisa lari ke Eropa. Yang ke Amerika itu jarang banget, kecuali dia memang orang tajir melintir, nggak perlu travel, dia bisa jalan ke Amerika kayak artis-artis gitu ya. Nah, ini teman-teman harus paham. Jadi kenapa kita harus jualan Singapura Malaysia? Karena di situ jualan kacang goreng, teman-teman ya. Banyak orang yang Indonesia yang mau ke luar negeri, dia pasti ke Singapura Malaysia dulu, ya. Nah, makanya nanti setelah kita laris manis jualan Singapura, Malaysia udah berjalan, baru nanti kita, yang saat ini juga kita udah jalan, yang sering jalan tuh ada 3 negara, teman-teman ya. Singapura, Malaysia, Thailand 7 hari. Nah, itu setiap minggu kita ada perjalanan, berangkat Rabu, pulang hari Selasa. Nah, ini baru berangkat nih hari hari ini ya. Hari ini baru berangkat, nanti dia pulang hari Selasa. Oke, teman-teman ya, seperti itu. Kita punya asumsi, bolehlah kita berasumsi. Dari 7,5 juta orang ini, 50%-nya aja ngikut sama kita, 3,7 juta orang. Kayaknya kita nggak sanggup, ya, kita nggak sanggup. 10%-nya aja setahun nih ya, 750.000 juga kita nggak sanggup, teman-teman ya. Kita nggak sanggup. 1%-nya aja lah orang yang pergi ke luar negeri dari 7,5 juta itu ngikut sama konsorsium kita. Ya, ikut sama reseller travel agent dari teman-teman. Ya, Mas Rizky setahun ini bawa 100, yang lain 150 ya, ada yang 50 orang setahun gitu ya. Ada yang 200 orang, di total ternyata setahun itu 7.500 ya. Artinya sebulan ada sekitar 500-an ya, 500 600 lebih orang bareng jalan sama kita. Itu duitnya berapa ya duitnya? Kalau kita rata-rata satu paket 5 juta kali 7.500 itu ada 37 miliar teman-teman yang kita kelola nanti. Ya, itu lumayan lah kita bisa apa namanya? Ya, bisa ini bisnis bareng-bareng intinya gitulah ya.
Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Udah cukup Pak. Lanjut. Saya mau Lanjut ya. bertanya Mas Fauzi, Boleh, boleh. Silakan, ah, Pak. untuk tiga negara, antara dua dan tiga negara itu kalau mau booking langsung kemana ya? Infonya. Oh, gitu. Oke. Oke. Nah, ini saya jelasin ya sekalian ya flow-nya ya yang harus teman-teman lakukan. Oke, setelah teman-teman itu terdaftar ya. Jadi setelah daftar ya, setelah daftar, ini nanti teman-teman akan dapat ini ya, ID ya. Nomor ID ini belum belum saya share. Nanti setelah ini mungkin saya akan share. Ini dapat ID, nomor ID ini adalah nomor kita untuk misalkan RTA RTA 0001. Nanti Mas Adanto 002, 003 terus semuanya ya. Karena ini untuk mempermudah nanti sistem kita mengetahui siapa rekrutmen siapa, siapa yang merekrut siapa dari ID ini. Nah, lalu teman-teman kan akan masuk ke WA ya, WA Group. Nah, WA Group ini adalah informasi yang lebih cepat lah ya dibanding Telegram. Nah, nanti teman-teman setelah masuk ke WA Group itu eh, teman-teman jangan lupa masuk Telegram ya. Telegram. Ini macam-macam nih. Ini Telegram. Ini juga Telegram. Sesuai produknya. Ini produknya banyak banyak kan. Ada OpenTrip 2 negara, OpenTrip 3 negara. OpenTrip 2 negara itu ada dua macam. Ada yang 3 hari 4 malam, ada yang 2 hari 3 malam ya. Ada juga paket umroh. Jadi setiap paket itu telegramnya beda-beda. Di dalam Telegram ini ada bahan promo ya, bahan promo. Nanti gambarnya itu akan ditambahin terus ya sama tim saya yang ngedit. Mudah-mudahan sih banyak. Jadi teman-teman tuh banyak alternatif pilihan gitu ya. Di sini juga ada itinerary ya, itinerary. Apa itu itinerary? Itinerary itu adalah jadwal perjalanan. Selama 4 hari itu ngapain aja? Hari pertama keberangkatan dari Jakarta ke Kuala Lumpur atau ke Singapura, kemana lagi, kemana lagi, kemana lagi. Lalu nah itu disebut itinerary. Plus di situ juga detail ya, detail paketnya, detail paket ya, detail paket harus dibaca, include-nya apa, exclude-nya apa, yang sudah termasuk apa, yang belum termasuk apa, itu teman-teman pelajari. Terus juga di Telegram itu diinfokan komisinya, teman-teman. Ini penting supaya tahu ya komisinya. Ini sebenarnya gampang. Nanti kita belajar ya yang namanya FB Ads ya. FB Ads. Teman-teman, gampang banget nih. Kalau kita main FB Ads itu ya, kita main FB Ads, komisi itu misalkan 250.000. Teman-teman buang 50.000 buat iklan di Facebook. Ya, biasanya itu 50.000 itu teman-teman bisa kayak saya aja rata-rata 50.000 itu bisa dapat leads 15 lah 15 ya 15 calon customer itu kita bisa dapat. Masa dari 15 itu nggak dapat apa sih konsumen ya nggak dapat buyer ya. Kalau misalkan 50 ini kebuang, teman-teman masih bisa dapat 200.000. Nanti kita belajar lah ya, belajar tentang ABS dan belajar apa namanya cara jualan tentang ABS. Tapi anggaplah nggak pakai FBS karena mungkin Mas belum punya duit Mas gitu ya, susah lagi nganggur lama, makanya ngikut reseller PayPal gratis supaya saya dapat duit. Ya udah, nggak usah FBS. Bahan-bahan yang udah didapat di Telegram itu teman-teman main di medsos ya, main di medsos pakai organik ya, organik ya. Maka setelah teman-teman punya bahan udah diambil, udah tahu itinerary-nya, udah paham itunya. Selanjutnya adalah teman-teman bikin bikin nama
nama travel. Ya, bikin nama travel. Misalkan namanya kayak saya misalkan Refly Trip atau Happy Tour, apalah ya teman-teman ya cari jadi AI gitu ya. Cari di AI. Udah tahu nama travelnya, bikin logo ya, bikin logo di Canva. Nanti juga ada sebetulnya kelasnya, kelas bikin logo. Tapi nanti ya jangan semua yang ini nggak cukup. Habis bikin logo, teman-teman bikin Instagram ya, bikin Instagram, bikin juga fanpage ya, fanpage. Teman-teman bikin juga apa? TikTok. Ya, ya. Udah ini aja dulu 3 ya, jangan baik-baik nanti bingung. Instagram, fanpage, TikTok, bikin semuanya. Logonya udah dibikin, namanya udah ada. Instagramnya pakai nama travel, pakai logo travelnya. Fanpage-nya pakai nama travel, pakai logo travel. TikToknya pakai nama travel, logonya juga pakai. Setelah ini, ya teman-teman, jangan langsung jualan ya, jangan langsung jualan. Kalau saya itu selalu punya ininya adalah sharing-sharing dahulu, sharing-sharing dahulu, baru jualan, baru jualan. Misalkan 5 sharing, 1 jualan. Jadi jangan jangan isinya jualan, nanti orang bingung. 5 sharingnya apa ini Mas? 5 sharingnya itu foto-foto lagi trip aja. Kan saya suka nanti saya suka ngasih tuh di grup ya. Ini dokumentasi 3 negara kemarin. Ini udah selesai tuh. Nanti saya share ya, yang minggu lalu. Nah, teman-teman ambil itu foto-fotonya, video-videonya, ya, sharing di Instagram, di Facebook, di TikTok, upload semua, ya, posting. Supaya apa? Supaya nanti baru setelah udah 5 kali sharing, 2 hari, baru 2 hari sekali teman-teman sharing jualan. Terus kayak gitu. Nah, ini karena kita main organik, jangan lupa main hashtag teman-teman ya. Hashtag. Hashtagnya macam-macam lah. Open trip, travel, open trip 2 negara, open trip 3 negara, tergantung dari produk dan tergantung dari apa yang teman-teman sharing ya. Nah, setelah itu ya baru nanti masuk ke WA. Jangan lupa kasih. Jadi semua akun ini jangan lupa kasih nomor WA ya, nomor WA supaya dia datang ke teman-teman. Terus ini dilakukan, teman-teman dulu percaya nggak? Dari tahun 2015 COVID ya, saya itu nggak pernah iklan teman-teman, nggak pernah iklan ads. Jadi semuanya saya lakukan secara organik. Saya punya 20 akun Instagram, belasan fanpage, TikTok saya belum main. Jadi saya dari jualan dari Instagram aja. Jadi 20 akun Instagram itu saya ngelola sendiri, teman-teman. Baru saya dari akun Instagram itu, 20 itu saya posting, nanti baru saya tanggepin WA-nya, adminnya saya punya CS 3 orang. CS-nya itu istri saya, terus temannya istri saya, sama adik saya. Jadi dari WA ini ditangkep gitu ya. Nah, udah punya nama, logo, akun Instagram, akun fanpage, TikTok, sharing-sharing ya, ditambahin hashtag. Maka kita itu yang kita kenal tuh namanya teman-teman sistem digital marketing ya. Sistem funnel teman-teman ya. Ya, teman-teman sistem funnel. Biasanya yang masuk di sini 100, di sini yang closing cuma 5 gitu ya. Dari 100 ini yang serius cuma 20. Nggak apa-apa, bagus gitu ya. Nah, dari medsos ini, ya dari medsos ini sebanyak-banyaknya teman-teman masukin. Ya, sebanyak-banyaknya teman-teman ajak supaya ada yang kontak, ada yang bertanya-tanya. Nanti dari 100 orang yang kontak teman-teman, nanti yang serius nanya-nanya sampai akhir, sampai paspor gimana, segala macam, 20 orang. Dari 20 orang yang closing cuma 5. Nggak apa-apa. Dari 100 orang yang nanya-nanya itu nomornya di-save. Waktu-waktu kita japri dia, kita blasting dia gitu ya. Nah, ini nanti ada materi khusus juga tentang funneling ya.
Tapi nggak sekarang ya, kebanyakan. Nah, teman-teman, setelah ada yang 5 mas, serius mas, ini 5 orang nih, ya udah. Yang pertama hubungin CS ya. CS-nya itu yang di nomor 0877 ya teman-teman ya. 60 24 70 75. Nah, hubungin CS ini, nanti teman-teman akan dikasih form, dan minta ke tamunya itu foto paspor ya, foto paspor gitu. Eh, Buyer yang serius adalah dia yang sudah punya paspor, gitu ya. Buyer yang serius adalah yang punya paspor. Kalau ditanya paspornya mana belum bikin, berarti dia masih 50-50 sebetulnya. Suruh bikin dulu, Pak, bikin dulu. Nanti kalau sudah jadi paspornya, hubungi saya lagi, kirimin foto paspornya. Foto paspornya kirim ke CS. Nanti CS ngirim form. Formnya suruh diisi ke tamunya, baru nanti keluar invoice. Ya, nanti baru keluar invoice. Nah, invoice ini baru bayar. Payment DP. Payment DP 50%. Ya. Setelah itu udah. Pelunasannya H-14. Udah. Ya. Seperti itu aja, teman-teman. Nah, yang harus di sini diperhatikan adalah, teman-teman, harga itu tidak fix ya. Harga itu tidak fix. Jadi kalau misalkan paket 2 negara itu 3,9, ini tidak selamanya 3,9. Maka teman-teman harus dicek, Mas, 2 negara ini ada gangguan. Gini ya Pak. Mas, paket 2 negara yang 3 hari 3,9 tanggal 6 Desember itu tinggal berapa orang? Terus harganya masih 3,9 nggak? Dicek dulu sama CS. Nanti dia cek. Harganya aman, masih 3,9. Atau harganya udah beda karena tiket pesawatnya udah ada kenaikan. Ini harus disampaikan ke tamunya ya. Ya, jadi harga ini nggak fix. Karena kenapa? Karena harga tiket pesawat itu fluktuatif. Kecuali umroh. Kalau umroh itu udah diblok. Kalau yang open trip ini kita nggak blok-blok tiket pesawat. Jadi tiket pesawatnya yang tersedia saja. Jadi bisa jadi naik jadi 4,1 ya, atau naik 4,4 gitu, tergantung dari ketersediaan tiket pesawatnya. Nah, nanti ketika, oh Mas, harganya udah 4,1 karena harga tiketnya udah 4,1, disampaikan lagi ke bayarnya, setuju nggak? Kalau setuju, oke, minta paspor, foto paspor kirim ke CS yang ngirim form, dari form udah diisi, kirim invoice kirim lagi ke bayarnya, gitu ya. Suruh cepet-cepet DP yang 50%, karena DP-nya itu untuk dibelikan tiket pesawat ya. Kenapa DP 50%? Jadi tiket pesawatnya itu langsung diisu, teman-teman. Jadi nggak ada ditahan-tahan, nggak ada kejelasan gitu ya. Ini pengalaman kita dari dulu-dulu, waktu dulu-dulu saya kayak tahan-tahan gitu ya. Ternyata kadang kita rugi juga. Tiba-tiba harga tiket pesawatnya naik, padahal kita belum isu gitu ya. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kalau sekarang itu pokoknya dia udah DP, ya, dia udah DP, kita isu tiket pesawatnya, ya, kita isu tiket pesawatnya. Jadi udah kita kunci gitu ya, kita udah kunci, apa namanya, eh, dia aman, dia udah megang setelah DP, dia udah megang etiketnya, jadi aman pasti berangkat gitu ya, teman-teman ya. Nah, deh, ada lagi yang mau tanyakan? Ada Pak, saya Pak. Silakan Mas. Halo Pak. Yuk, silakan. Ini Pak, untuk tadi kan DP-nya tuh 50% ya Pak. Ya. Itu ketika tamu mau membayar DP tersebut secara cash harus ketemu di kantor kah? Apa gimana? Di kantor travel, agent travel tersebut. Enggak sih Mas, karena kan kita nggak tahu ya tamunya ada di mana. Kalau tamunya ada di sekitar Bekasi ya bisa ke kantor kita. Kantor saya kan di Polux Mall, Oh Polux ya, Mall, Polux Mall Cikarang.
Tapi kalau Mm-mm. misalkan dia dia di Bandung, dia di Hmm. Jogja, dia di Surabaya, ya Hmm. semua dilakukan paymentnya transfer, Mas. Tapi transfer itu rekeningnya itu apa dah rekening dari perusahaan agent travel itu kan, Mas itu Ya, kan. ya kita ada dua rekening, ada Mm-mm. rekening BCA, Mm-mm. eh, tapi kalau BJB nggak usah lah ya. BCA aja, Mas. Kalau yang perusahaan rekening BCA, ada Mm-mm. juga yang pakai nomor rekening account nama nama ininya apa? Nama travelnya. Ya itu nanti masuk Mm-mm. ke sistem tiketing kita atau nomor rekening pribadi di Mandiri. Oke. Terkadang kan tamu ini suka nanya ya, takutnya kan maaf ya, ini kan suka ada yang tamu oh ntar takutnya terpenipuan lah gimana lah karena kita kan nggak ketemu gitu, nggak ketemu langsung gitu, nggak face to face gitu kan. Betul, betul Mas. Dulu saya ingat awal-awal saya dulu bikin trip, ya awal banget dulu buka trip. Hmm. Waktu sebelum tamunya itu transfer, saya diminta ini Mas, foto megang KTP gini. Iya, makanya kan terkadang Megang, kan ada orang yang percaya, kadang ada tamu yang wah dia mungkin punya pengalaman sebelumnya pernah ditipu apa gimana kan kita nggak tahu ya. iya betul betul Mas. Itu penting Mas, penting. Ya kan supaya supaya kita sebagai reseller meyakinkan tamu kalau ini benar loh ada kantornya di ruko ini di Bekasi alamat ini gitu. Ya betul Mas, betul. Sepakat. Oke Pak, Oke itu aja. teman-teman, ya. Eh, Terakhir ya dari saya terakhir ya. Ya. Kenapa kita bikin reseller travel agent? Jadi ini kita pengen sebetulnya nanti medsos itu ya, medsos itu diisi oleh akun-akun kita teman-teman ya. Ini ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Ini semuanya isinya pokoknya produk-produk kita ya. Jadi kita memenangi pasar akhirnya. Kita udah nggak ada lagi banting-bantingan harga ke depannya. Target saya sebetulnya seperti itu. Di samping kita juga pengen ngajak banyak orang, ayo yuk jualan yuk, dapat duit gitu ya. Cuan cuan cuan. Sebenarnya kayak gitu. Nah makanya memang kendalanya adalah eh, jualannya. Makanya kita bikin resale travel agent itu dan setiap minggu kita ketemu kayak gini supaya kan kita update macam-macam materinya ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Nanti selebihnya saya juga akan share di Telegram, di grup WA, dan juga kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Dan semoga ini bisa menjadi wasilah kita, keran penghasilan baru untuk kita, dan apa namanya bisa menjadi pemasukan buat kita lah intinya itu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Mungkin kita cukupkan dulu seperti ini malam ini. Sampai bertemu di Zoom berikutnya dan di grup kita boleh diskusi. Saya tutup, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.